Selamat malam, Pak Agung. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Menggali Peran Influencer Media Sosial dalam Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan, latar belakang. Seperti diketahui bersama, adanya kemajuan khusus di bidang teknologi pada saat ini, seperti internet dinilai memberikan dampak perubahan bagi kelangsungan hidup manusia. Adanya perkembangan di bidang internet ini dianggap membawa pengaruh pada dunia bisnis, di mana dahulu masyarakat hanya dapat berbelanja di mal atau pasar, tetapi kini konsumen sudah dapat melakukan transaksi jual beli secara online melalui beberapa platform e-commerce. Sehingga adanya perkembangan di bidang internet ini menyebabkan dunia bisnis tidak memiliki batasan baik maupun wilayah. Namun hal ini juga menjadi sebuah tantangan bagi pelaku usaha untuk bersaing dengan pelaku usaha lainnya agar bisnis yang dijalankan dapat maju serta berkembang. Adapun salah satu strategi yang biasanya dilakukan oleh pelaku usaha untuk menyaingi kompetitornya, seperti merencanakan strategi pemasaran secara tepat guna menarik minat konsumen. Untuk dapat menarik minat konsumen, maka pelaku usaha terus mencari seseorang yang dinilai memiliki performa untuk dapat mengajak masyarakat luas lainnya berkontribusi dalam kemajuan bisnisnya. Oleh sebab itu, untuk merealisasikan hal tersebut, maka banyak pelaku usaha yang mempromosikan barang atau jasa mereka melalui orang yang sudah dikenal masyarakat atau biasa disebut dengan influencer. Menurut pendapat Haryanti, menjelaskan bahwa influencer merupakan seorang public figure yang telah memiliki banyak pengikut, sehingga hal yang disampaikan oleh figur ini selalu dapat mempengaruhi karakter atau perilaku pengikutnya. Penggunaan jasa influencer dianggap menjadi salah satu strategi marketing yang efektif, sebab saat ini figur ini dapat membantu membentuk kepercayaan bagi pengikutnya, khususnya generasi Y dan Z, yang merupakan pengguna platform e-commerce terbanyak saat ini. Penggunaan internet dan media sosial banyak digunakan sebagai bisnis strategi mereka memasarkan produknya. Strategi pemasaran produk ini melalui media sosial memiliki banyak bentuk, misalnya seperti iklan, promosi berbayar, dan sebagainya. Strategi promosi yang dilakukan melalui bantuan seorang influencer merupakan pilihan populer bagi pelaku usaha saat ini. Sebab strategi ini dirasa lebih efektif dan relatif murah apabila dibandingkan dengan pemasaran iklan di media televisi, koran, majalah, dan sebagainya. Menurut pendapat Zainuddin, menjelaskan bahwa seseorang yang menggunakan jasa influencer dapat menghemat pengeluaran sebesar 90% dari total biaya yang dikeluarkan apabila menggunakan media iklan di televisi. Karena peringkalan yang dilakukan oleh influencer, contohnya pada platform Instagram, hanya membutuhkan biaya 590 perak per view. Meskipun demikian, pengiklanan yang dilakukan melalui media sosial dengan bantuan influencer masih belum mampu menyaingi media televisi dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari survei yang dilakukan oleh Nielsen pada tahun 2018, bahwa porsi belanja konsumen di Indonesia masih didominasi oleh media konvensional seperti TV, majalah, dan sebagainya dengan indeks 80%. Sementara media sosial hanya berpengaruh 20%. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan konsumen masih amat tinggi pada promosi yang dilakukan di media konvensional apabila dibandingkan dengan pengiklanan melalui platform media sosial yang dibawakan oleh seorang influencer. Tingginya angka kepercayaan konsumen pada iklan media konvensional apabila dibandingkan dengan iklan media sosial saat ini dikarenakan penggunaan influencer di media sosial hanya sampai pada level atas pada ekualitas merek, namun tidak berdampak pada keputusan pembeli. Terdapat banyak indikator yang mempengaruhi konsumen untuk dapat membuat keputusan mengkonsumsi sebuah produk atau menggunakan suatu jasa, seperti tata cara promosi, lingkungan, komposisi, dan sebagainya. Oleh karena itu, seorang pelaku usaha diharuskan untuk dapat mengetahui sejauh mana influencer tersebut mampu mempengaruhi keputusan masyarakat luas lainnya agar mengkonsumsi atau menggunakan jasa yang dihasilkan oleh suatu pelaku usaha. Selain itu, kualitas produk juga merupakan salah satu faktor terpenting dalam sebuah bisnis. Semakin beragam dan berkualitas produk yang dihasilkan pelaku usaha, maka semakin tinggi minat beli konsumen. Sebab konsumen dapat memilih barang yang diinginkan dan sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, rumusan masalah.
Merujuk pada latar belakang yang dijelaskan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan yang dijadikan rumusan permasalahan. Adapun berikut permasalahannya. Yang pertama, bagaimana pengaruh penggunaan strategi endorsement melalui influencer untuk dapat mempengaruhi keputusan pembeli pada suatu produk. Yang kedua, apa saja cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya? Yang ketiga, apakah perbedaan antara suatu produk yang dipromosikan oleh seorang influencer di platform media sosial dengan produk yang dipromosikan di media konvensional seperti TV dan sebagainya? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, tujuan utama dilakukannya penulisan ini adalah yang pertama, agar penulis dan pembaca dapat mengetahui sekaligus memahami pengaruh penggunaan strategi endorsement melalui influencer untuk dapat mempengaruhi keputusan pembeli pada suatu produk. Yang kedua, agar penulis dan pembaca dapat mengetahui sekaligus memahami cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya. Yang ketiga, agar penulis dan pembaca dapat mengetahui sekaligus memahami perbedaan antara suatu produk yang dipromosikan oleh seorang influencer di platform media sosial dengan produk yang dipromosikan di media konvensional seperti TV dan sebagainya. Selanjutnya adalah manfaat makalah. Penulisan ini diharapkan dapat membawa dampak positif baik bagi penulis, pembaca, pelaku usaha, figur atau influencer, serta penulis selanjutnya yang ingin menulis penelitian dengan tema serupa. Sehingga dalam penulisan ini, penulis mengharapkan beberapa manfaat seperti yang pertama, bagi pelaku usaha, penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait cara untuk dapat bersaing secara sehat dengan pelaku usaha lainnya. Sehingga dengan adanya gambaran mengenai strategi tersebut, harapannya penjualan produk dapat selalu meningkat. Yang kedua, bagi pembaca, penulisan penelitian ini dapat diharapkan memberikan wawasan tambahan, sehingga pembaca mendapatkan ilmu yang dapat digunakan suatu saat nanti. Yang ketiga, bagi penulis selanjutnya, penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dasar atau referensi untuk menciptakan sebuah penelitian yang lebih baik dan sempurna. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya Kevin Chandra Gunawan akan melanjutkan bab 2 landasan teori. Yang pertama, kajian teoritis. Bagaimana cara influencer media sosial mempengaruhi perilaku konsumen dan keputusan pembelian? Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran merek. Jadi influencer media sosial memiliki basis pengikut dan pengikut yang besar dan setia. Ketika mereka merekomendasikan atau mempromosikan suatu merek atau produk, itu dapat meningkatkan kesadaran merek di antara pengikut mereka. Konten yang disampaikan oleh influencer dapat menjangkau khalayak yang luas dan memperkenalkan merek kepada konsumen yang mungkin tidak menyadarinya sebelumnya. Lalu yang kedua adalah memengaruhi preferensi konsumen. Jadi influencer media sosial memiliki kemampuan untuk membentuk preferensi konsumen. Ketika mereka merekomendasikan atau menunjukkan pengguna produk tertentu, pengikut mereka cenderung menganggap sebagai rekomendasi yang dapat dipercaya. Hal ini dapat mempengaruhi preferensi konsumen dan mengarahkan mereka untuk memilih produk yang direkomendasikan oleh influencer. Lalu yang ketiga adalah membangun kepercayaan konsumen. Kepercayaan merupakan faktor kunci dalam pengambilan keputusan pembelian. Influencer media sosial seringkali memiliki hubungan yang dekat dan personal dengan pengikut mereka. Mereka membangun kepercayaan melalui konten yang mereka bagikan, mengungkapkan pendapat jujur, dan memberikan ulasan yang transparan. Kepercayaan ini dapat mempengaruhi konsumen untuk membeli produk yang direkomendasikan oleh mereka. Lalu yang keempat adalah menyediakan informasi produk yang lengkap. Influencer media sosial seringkali memberikan ulasan produk yang rinci dan informatif. Mereka dapat memberikan wawasan mendalam tentang fitur, kegunaan, dan pengalaman penggunaan produk tertentu. Informasi ini dapat membantu konsumen dalam mengambil keputusan pembelian yang lebih terinformasi. Lalu yang kelima adalah menciptakan keterlibatan dan interaksi. Influencer media sosial membangun hubungan yang aktif dengan pengikut mereka melalui interaksi langsung, komentar, serta tanggapan terhadap pertanyaan. Ini menciptakan keterlibatan yang tinggi antara influencer dan pengikutnya. Keterlibatan ini dapat mempengaruhi konsumen untuk
merasa terhubung dengan merek dan meningkatkan niat pembelian. Lalu yang keenam adalah membuat konten yang menarik dan menghibur. Influencer media sosial dikenal karena kemampuan mereka dalam menciptakan konten yang menarik dan menghibur. Konten yang kreatif dan menarik dapat menarik perhatian konsumen dan membuat merek atau produk tetap relevan di benak mereka. Hal ini dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap merek dan meningkatkan niat pembelian. Lalu yang ketujuh adalah memfasilitasi keputusan pembelian. Influencer media sosial dapat membantu memudahkan proses pengambilan keputusan pembeli bagi konsumen. Dengan memberikan informasi yang relevan, ulasan produk, komparasi, atau rekomendasi yang jelas, influencer dapat memberikan panduan dan mempercepat proses pengambilan keputusan pembelian. Definisi operasional. Jadi setelah kita membahas hal-hal sebelumnya, sekarang saya akan menjelaskan apa itu influencer media sosial. Yang pertama, influencer media sosial adalah individu yang memiliki pengikut yang besar dan aktif di platform media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok, atau platform lainnya. Mereka seringkali memiliki kredibilitas dan keahlian di bidang tertentu, seperti kecantikan, fashion, fitur gaya hidup, dan teknologi. Influencer ini dapat memanfaatkan kekuatan media sosial untuk membangun hubungan dengan pengikut mereka dan secara langsung mempengaruhi persepsi, preferensi, dan perilaku konsumen. Lalu yang kedua adalah perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Perilaku konsumen dan keputusan pembelian merujuk pada segala tindakan, proses pemikiran, dan keputusan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam proses memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui pembelian produk atau layanan. Hal ini melibatkan serangkaian tahap, termasuk pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pengambilan keputusan, dan penilaian pasca pembelian. Dalam konteks perilaku konsumen, keputusan pembelian merujuk pada tindakan konkret yang diambil oleh konsumen untuk membeli produk atau layanan tersebut. Keputusan pembelian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama adalah sikap konsumen. Sikap konsumen adalah evaluasi efektif dan kognitif terhadap produk, merek, atau tindakan pembelian. Sikap konsumen dapat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya, informasi yang tersedia, persepsi nilai, dan faktor-faktor lainnya. Lalu yang kedua adalah preferensi konsumen. Preferensi konsumen adalah pilihan yang dibuat oleh individu berdasarkan preferensi mereka terhadap atribut dan karakteristik tertentu dari produk atau layanan. Preferensi dapat dipengaruhi oleh pengalaman, citra merek, preferensi pribadi, dan faktor-faktor lainnya. Yang ketiga adalah motivasi konsumen. Motivasi konsumen adalah dorongan psikologis yang mendorong individu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka melalui pembelian. Motivasi dapat berasal dari kebutuhan fisik, sosial, psikologis, atau kendali diri. Yang keempat adalah proses pengambilan keputusan. Proses pengambilan keputusan konsumen melibatkan serangkaian tahap, termasuk pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, pengambilan keputusan, dan penilaian pasca pembelian. Proses ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal, seperti sikap dan preferensi individu, dan faktor eksternal seperti pengaruh kelompok atau promosi pemasaran. Yang kelima adalah pengaruh sosial. Pengaruh sosial adalah pengaruh dari orang lain dalam pengambilan keputusan konsumen. Hal ini mencakup pengaruh dari keluarga, teman, selebriti, atau influencer media sosial yang dapat mempengaruhi preferensi dan keputusan pembelian. Lalu yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan fisik dan sosial juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam keputusan pembelian. Faktor lingkungan meliputi faktor geografis, budaya, nilai-nilai sosial, norma-norma, situasi ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Terima kasih. Yang selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis dalam kasus ini dibagi menjadi 3, yaitu hipotesis asosiatif, hipotesis deskriptif, dan hipotesis komparatif. Hipotesis asosiatif sendiri adalah hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Dan di sini saya mengambil
5 kasus hipotesis asosiatif. Yang pertama adalah semakin besarnya jumlah pengikut dan interaksi dengan influencer media sosial, semakin tingginya kemungkinan pengaruhnya pada perilaku konsumen. Yang kedua adalah hipotesis asosiatif, yang tingkat kepercayaan konsumen terhadap influencer media sosial secara positif mempengaruhi keputusan pembelian produk yang direkomendasikan oleh influencer tersebut. Yang ketiga adanya hipotesis asosiatif. Semakin relevan dan autentik konten yang dibagikan oleh influencer media sosial dengan kebutuhan dan minat konsumen, semakin tinggi tingkat pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Lalu yang keempat adanya hubungan positif antara interaksi konsumen dengan konten influencer media sosial dan intensitas pembelian produk yang direkomendasikan oleh influencer. Lalu yang kelima ada hipotesis asosiatif, pengaruh influencer media sosial pada perilaku konsumen lebih signifikan bagi produk yang berhubungan dengan gaya hidup dan keinginan daripada produk yang lebih bersifat fungsional atau kebutuhan dasar. Lalu yang kedua ada hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah pernyataan yang menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel tanpa menyatakan sebab atau akibat. Yang pertama adanya terhadap hubungan positif antara jumlah pengikut follower seorang influencer media sosial dengan tingkat pengaruhnya pada perilaku konsumen. Semakin banyaknya pengikut yang dimiliki oleh influencer, semakin besar juga pengaruhnya terhadap keputusan pembeli konsumen. Lalu yang kedua, dapat diamati bahwa jenis produk atau layanan yang dipromosikan oleh influencer media sosial berpengaruh terhadap perilaku konsumen. Produk yang sering dipromosikan oleh influencer cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar daripada keputusan pembelian konsumen dibandingkan dengan produk yang jarang atau tidak pernah dipromosikan. Lalu yang ketiga adanya tingkat keterlibatan yang tinggi antara influencer dan pengikutnya di media sosial berkontribusi terhadap pembentukan perilaku konsumen. Pengikut yang aktif berinteraksi dengan konten influencer lebih mungkin mempengaruhi kebutuhan pembelian mereka. Lalu media sosial memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk persepsi konsumen terhadap merek yang dipromosikan oleh influencer. Persepsi positif tentang merek yang dipromosikan cenderung berkontribusi pada keputusan pembelian yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, adanya hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif adalah pernyataan yang membandingkan dua atau lebih kelompok atau variabel untuk menentukan apakah terdapat perbedaan atau tidak. Yang pertama adanya terdapat perbedaan yang signifikan dalam perilaku konsumen antara kelompok yang terpapar konten promosi dan influencer media sosial dan kelompok yang tidak terpapar. Kelompok yang terpapar influencer ini merupakan media sosial yang cenderung lebih untuk melakukan pembelian dibandingkan dengan kelompok yang tidak terpapar. Lalu yang kedua adanya persepsi konsumen terhadap merek yang dipromosikan oleh influencer media sosial berbeda antara kelompok usia yang berbeda. Misalnya kelompok usia muda mungkin lebih responsif terhadap promosi influencer daripada kelompok usia yang lebih tua. Lalu yang ketiga adanya perbedaan dalam jenis produk atau layanan yang lebih dipengaruhi oleh influencer media sosial di antara kelompok gender. Sebagai contoh, produk kecantikan mungkin lebih dipengaruhi oleh influencer di kalangan wanita dibandingkan dengan pria. Baik, selanjutnya saya dengan Ririn. Di sini saya akan membacakan tentang metode penelitian. Di sini kita akan menggunakan metode kuantitatif. Survei kuantitatif adalah metode penelitian yang mengumpulkan data secara sistematis dari responden melalui kuesioner atau instrumen terstruktur lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara variabel-variabel tertentu dengan menggunakan data numerik. Dalam konteks peran influencer, media sosial dalam perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Survei kuantitatif dapat membantu dalam 1. Mengumpulkan data tentang preferensi, sikap, dan perilaku pembelian konsumen yang terpengaruh oleh influencer media sosial. Lalu yang kedua, mengidentifikasi jenis konten media sosial yang paling efektif dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Yang ketiga, mengukur seberapa besar pengaruh influencer media sosial terhadap pembelian produk atau layanan tertentu. Yang keempat, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap influencer media sosial.
Lalu yang kelima, mempelajari perbedaan perilaku konsumen berdasarkan karakteristik influencer yang berbeda, seperti popularitas atau jenis produk yang dipromosikan. Melalui data survei kuantitatif dapat dianalisis secara statistik untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran influencer media sosial dalam perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Penelitian ini akan memberikan informasi yang berharga bagi pemasar, produsen, dan perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif berbasis pada data dan bukti empiris. Nah, yang kedua, populasi penelitian. Di sini dibatasi pada mahasiswa-mahasiswi kampus Universitas Pelita Harapan. Alasan kami memilih populasi ini adalah karena mahasiswa-mahasiswi merupakan kelompok yang signifikan dalam penggunaan media sosial dan memiliki potensi yang tinggi untuk mempengaruhi influencer dalam konteks pembelian produk atau layanan. Dengan membatasi ruang lingkup penelitian pada satu universitas, penelitian ini dapat memberi fokus dan yang mendalam untuk menggali pengaruh influencer media sosial pada kelompok sasaran spesifik. Lalu sampel penelitian. Dalam penelitian ini, sampel dipilih dari populasi mahasiswa-mahasiswi Universitas Pelita Harapan. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 40 orang. Dalam proses pemilihan sampel dilakukan secara acak atau dengan menggunakan metode tertentu untuk memastikan seberapa representativitasnya untuk penggunaan sampel yang dari populasi memungkinkan hasil penelitian dapat diadopsi secara lebih luas dan menganalisis pertemuan pada populasi yang lebih besar. Oke, saya dengan Ria. Di sini saya akan membacakan tentang metode penelitian. Dalam penelitian ini, kami akan mengumpulkan pendekatan studi pusaka sebagai metode penelitian studi pusaka. Merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada analisis dan sistematis terhadap berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku makalah, dan sumber-sumber online terkait. Pendekatan studi pusaka memungkinkan kami untuk mengumpulkan informasi yang lebih luas dan mendalam tentang peran influencer media sosial dalam perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Melalui studi pusaka, kami akan melakukan pencarian dan analisis literatur terkini yang relevan dengan topik penelitian. Kami akan mencari teori-teori dan model perilaku konsumen yang terkait dengan pengaruh influencer media sosial. Selain itu, kami juga akan mencari penelitian sebelum yang telah dilakukan dalam konteks yang serupa. Data dari literatur akan digunakan untuk memperkuat landasan teoritis penelitian dan mengidentifikasi temuan-temuan yang relevan yang dapat membantu memahami peran influencer media sosial dalam perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Lalu alat pengumpulan data. Sebagai alat pengumpulan data, kami akan melakukan survei dan wawancara terstruktur. Survei akan dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif dari responden tentang perilaku konsumen yang terkait dengan pengaruh influencer media sosial. Dalam survei ini akan mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang pola pembelian, preferensi merek, frekuensi interaksi dengan konten influencer, dan tingkat kepercayaan terhadap rekomendasi influencer. Selain itu, survei wawancara terstruktur akan digunakan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. Kami akan mewawancarai beberapa responden untuk mengeksplorasi persepsi, pengalaman, dan pandangan mereka secara lebih rinci tentang pengaruh influencer media sosial dalam proses pembelian. Wawancara akan memberikan wawasan yang lebih kaya dan konteks yang lebih dalam tentang bagaimana pengaruh influencer media sosial mempengaruhi keputusan konsumen. Lalu metode analisis data. Dalam metode data kuantitatif, dalam analisis kuantitatif, transkrip dari wawancara akan disusun dan diorganisir untuk mengidentifikasi pola-pola dan tema-tema penting yang muncul dari wawancara dengan responden. Analisis konten akan digunakan untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang bagaimana influencer media sosial mempengaruhi
persepsi dan preferensi, serta sikap konsumen terhadap produk atau layanan tertentu. Temuan dari analisis akan mendukung dan melengkapi temuan dari analisis kuantitatif untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran influencer dalam perilaku konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Dari hasil analisis, data akan diinterpretasikan dengan menggunakan teori-teori perilaku konsumen dan pengaruh media sosial yang relevan. Kesimpulannya, penelitian akan disusun berdasarkan temuan-temuan yang telah dianalisis dan direkomendasi yang akan dijadikan membantu perusahaan dan pemasar dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memanfaatkan peran influencer media sosial. Terima kasih. Baik, saya Maven Anjernatan akan mempresentasikan bab 4, yaitu hasil penelitian. Yang pertama, deskripsi data. Berdasarkan metode penelitian yang diambil dari influencer media sosial, berikut hasil penelitian platform influencer media sosial berdasarkan persentase yang telah disimpulkan ke dalam tabel berikut. Yang pertama yaitu diagram data platform influencer media sosial. Dari Instagram 97%, blog 67%, Twitter 67%, YouTube 33%, Facebook 30%. Ada pula data tabel faktor penentu tarif influencer. Yang pertama, kualitas konten 83%, personal brand 77%, jumlah pengikut 53%, segmen ekonomi atau kemampuan finansial klien 43%, deadline atau tenggat waktu 17%. Yang kedua adalah pembahasan. Platform influencer di media sosial adalah individu yang telah mendapatkan popularitas dan kepercayaan di antara audiens pengikut online. Seorang influencer dapat mempromosikan brand, produk, atau layanan Anda kepada pengikut mereka. Jaringan media sosial dapat menjadi saluran yang ideal untuk kampanye bisnis untuk konsumen. Penting bagi brand untuk bermitra dengan sosial media influencer untuk memperluas jangkauan pemasaran mereka dan mendapatkan keuntungan dari target audiens yang sudah jadi. Banyak faktor yang mempengaruhi tarif seorang influencer seperti diagram sebelumnya. Dan hipotesis terjawab karena antara influencer dengan brand yang telah bekerja sama saling berkesinambungan dan saling menguntungkan satu sama lain. Influencer mendapatkan keuntungan dalam hal finansial, followers, tarif yang semakin tinggi yang diperoleh dari brand-brand yang bekerja sama. Kemudian brand yang bekerja sama dengan influencer mendapatkan keuntungan dalam hal pemasaran brand, kampanye brand yang semakin dikenal oleh audiens, mendapatkan feedback dari pemasaran brand sehingga memenuhi target marketing brand. Saya Martina, saya akan meneruskan pada bab 5, yaitu kesimpulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa influencer media sosial memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Strategi endorsement melalui influencer efektif dalam membangun kepercayaan, meningkatkan kesadaran merek, dan menciptakan keterlibatan tinggi dengan pengikut. Meskipun media konvensional masih dominan, pengguna influencer dalam strategi pemasaran dapat memberikan manfaat yang positif bagi pelaku usaha. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dengan memanfaatkan potensi influencer media sosial. Kelompok kami bisa memberikan saran. Yang pertama adalah dalam penggunaan influencer sebagai strategi pemasaran. Perusahaan perlu mempertimbangkan strategi endorsement melalui influencer sebagai salah satu metode pemasaran yang efektif. Pengaruh influencer dalam membangun kepercayaan dan keterlibatan pengikut dapat membantu meningkatkan kesadaran merek dan mempengaruhi preferensi konsumen. Yang kedua adalah memilih influencer yang tepat. Penting bagi perusahaan untuk memahami kriteria evaluasi dalam memilih influencer yang sesuai dengan merek dan target audiens mereka. Pertimbangkan faktor seperti relevansi,
niche, jumlah dan kualitas pengikut, serta reputasi influencer dalam memilih mitra kerja yang tepat. Yang ketiga, dalam integrasi strategi pemasaran konvensional dan digital. Meskipun pengaruh influencer media sosial efektif, media konvensional masih memiliki peran penting dalam mempengaruhi kepercayaan konsumen. Perusahaan dapat mengintegrasikan strategi pemasaran konvensional dan digital untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Berikutnya, dalam kualitas produk dan konten. Penting sekali bagi perusahaan untuk terus meningkatkan kualitas produk dan konten yang dipromosikan oleh influencer. Konten yang menarik dan berkualitas akan lebih mampu menarik perhatian dan keterlibatan pengikut. Berikutnya, dalam evaluasi dan analisis data. Melakukan evaluasi dan analisis data secara teratur untuk mengukur efektivitas strategi pemasaran dengan influencer. Identifikasi kinerja kampanye, tingkat keterlibatan pengikut, dan dampak pada keputusan pembelian konsumen. Berikutnya, dalam berkomunikasi dengan influencer. Menjalin komunikasi yang baik dengan influencer yang menjadi mitra pemasaran. Mendiskusikan tujuan, ekspektasi, dan hasil yang diharapkan sehingga kemitraan berjalan lebih lancar dan efektif. Berikutnya, dalam kontinuitas dan konsistensi. Melakukan kampanye endorsement dengan influencer secara kontinu dan konsisten. Pengaruh yang lebih kuat dapat dibangun melalui kontinuitas pesan dan keterlibatan jangka panjang. Yang terakhir adalah dalam peningkatan penelitian eksperimen. Perlu terus melakukan penelitian dan eksperimen untuk menggali lebih dalam peran influencer dalam perilaku konsumen dan keputusan pembelian. Penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan strategi pemasaran yang lebih inovatif di masa depan. Sekian presentasi kami, sekarang saatnya kita beralih ke sesi pertanyaan dan diskusi. Saya mengundang Anda semua untuk berbagi pertanyaan. Mari kita lebih menjelajahi lebih dalam topik ini dan lihat apakah ada hal-hal yang menarik untuk diperjelas lagi dan didiskusikan lebih lanjut. Untuk bertanya, silakan gunakan fitur chat atau gunakan reaction yang ada. Silakan bila dia mau bertanya. Dengan Kak Dewi Ramadhani Eling, silakan. Halo Kak, aku mau tanya, apa sih pentingnya kewaspadaan dan kritisisme konsumen dalam menghadapi rekomendasi influencer dari media sosial? Oke, saya akan bantu jawab ya, Kak. Kewaspadaan dan kritisme konsumen terhadap rekomendasi influencer media sosial penting, Kak, karena tidak semua influencer itu tulus dan jujur. Beberapa influencer itu mungkin hanya melakukan endorsement karena bayaran tanpa mempertimbangkan kualitas produk dan kesesuaian dengan kebutuhan pengikut. Jadi konsumen harus memeriksa keaslian rekomendasi dan mencari informasi tambahan sebelum memutuskan pembelian, Kak. Apakah membantu? Iya Kak, membantu. Terima kasih. Oke, silakan selanjutnya bila ada pertanyaan. Silakan Kak Albert. Iya, dari presentasi hari ini, bagaimana peran influencer di dalam mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian? Terima kasih. Saya Michelle Virginia jawab ya Kak. Influencer media sosial mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian melalui beberapa mekanisme. Pertama, kepercayaan dan kredibilitas yang dimiliki oleh influencer dalam pandangan pengikutnya mempengaruhi tingkat kepercayaan konsumen terhadap merek atau produk yang direkomendasikan. Yang kedua, konten kreatif dan informatif yang disajikan oleh influencer ini membantu menyampaikan pesan tentang produk atau layanan dengan cara yang menarik dan relevan. Ketiga, kemampuan influencer untuk menciptakan tren dan gaya hidup tertentu mempengaruhi referensi konsumen dan mengubah persepsi mereka terhadap suatu merek. Terakhir, strategi pemasaran yang digunakan oleh influencer ini seperti diskon eksklusif atau promo terbatas dapat mendorong pembelian impulsif. Apakah sudah menjawab, Kak Albert? Sudah, terima kasih. Bila tidak ada lagi yang bertanya, maka sesi pertanyaan akan kami tutup. Dengan demikian,
Presentasi kami juga akan akhiri. Kami berharap telah memberikan wawasan yang bermanfaat dan informasi yang berharga bagi Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah Anda luangkan untuk hadir dalam presentasi kami. Sekali lagi terima kasih dan semoga kita dapat bertemu kembali di kesempatan lain. Sampai jumpa.